Yang kalian semua lihat di sini, ini adalah foto-foto wanita yang menjadi korban pembunuhan. Seorang serial killer yang menamakan dirinya K, yang terjadi 20 tahun lalu. Kesamaan dari para korban, mereka semua adalah wanita-wanita lajang, cantik, kaya, dan tinggal sendirian. Konon diduga mereka merupakan wanita-wanita selingkuhan atau simpanan. Cara bunuhnya juga sama. Korban ditusuk langsung tepat di jantungnya, sehingga korban langsung mati nggak lama kemudian. Bos, kenapa kita harus membuka kasus yang sudah 20 tahun yang lalu? Bukannya kasus ini sudah lama tenggelam? Apa kita sudah punya petunjuk baru? Ya, itu pertanyaan bagus. Bukan petunjuknya yang baru, tapi korbannya yang baru. Tenang. Polisi juga sudah memutuskan untuk bergerak kembali. Mereka juga sudah memutuskan untuk bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk dengan kita. Ya, saya sengaja membriefing kalian semua, dan saya minta semua detektif senior terlibat dalam kasus ini. Bos. Emang yang junior nggak boleh ikutan? Anak baru nggak perlu ikutan kasus gede. Tapi bos, walaupun saya baru, saya ini bisa. Tolong Big Boss, kasih saya kesempatan sekali aja. Jack, karena kasus ini kasus besar, maka saya sengaja melibatkan detektif yang senior. Yang junior boleh jadi backup. Ngerti? Oke. Kalau gitu, saya rasa rapat ini cukup. Kalian berbuka. Selamat bekerja. Ada kasus baru, Bos. Dan kliennya minta ditangani secara langsung. Jangan pakai mata dong. Lu tuh. Kalau banget lu jadi orang. Iren, lu ajak si Jack nangani kasus baru, kasus pencurian. Bos. Masa saya harus sama dia, bos? Harusnya gue nanya kayak gitu. Kenapa gue mesti sama lo? Bos, kok gue sama dia sih? Kan masih ada Robby, masih ada Vincent. Si Robby lagi nangani kasus lain. Nanti sore dia juga harus minta gantian sama si Vincent. Iya udah kalau gitu gue sendiri aja. Daripada gue mesti bawa anak baru kayak dia. Mana becus kerjanya. Iren, semua aturannya sama buat siapa aja. Mesti ada yang backup. Yaudah, kalian harus pergi berdua. Tapi bos, masa saya harus backupin dia? Bos, sebenarnya nemenin ayah, bos. Ya, ayo. Kok nggak ada? Kenapa? Jangan bilang ada yang ketinggalan lagi. Gue lupa bawa kameranya. Kameranya tinggal. Lagian buru-buru sih tadi. Tarik aja. Lo tuh kapan sih bisa kerja becus? Kenapa sih? Selalu ada aja masalahnya. Gue gak mau tahu. Kamera itu harus ada. Gimana caranya juga? Pakai handphone lo. Ada kan kameranya? HP gua. Tahu sendiri kan nih. HP gua itu nggak ada kameranya, Ren. Apa sih yang bener sama lo? Heran gue. Nih pakai handphone gue. Jadi sini. Lihat dulu, bisa nggak lo makainya? Bisa. Masya Allah. Ya. Taruh. Habis baterai. Ada powerbank nggak? Atau charger di mobil gitu? Ya gue nggak ada lah. Lo
pikir gue sempet apa nyiapin kayak gitu-gituan? Lari dari satu kasus ke kasus yang lain, gimana sempet gue? Pokoknya gue gak mau tahu ya. Kamera itu mesti ada. Terserah deh caranya gimana. Mau lo pinjem kek, lo mau beli kek, lo mau ngapain kek, terserah. Pokoknya kamera itu harus ada. Kalau lo udah dapat, lo nyusul ke tempat klien. Tahu kan lo alamatnya di mana? Nih, sekarang lo turun. Gak di sini juga kali. Ren. Canda aja nih. Sekarang lo turun. Sekarang lo turun. Gue mau nyari di mana? Iya terserah, itu urusan lo yang ketinggalan ya. Jadi lo harus yang cari. Ini nih. Ini. Iya. Dasar pura. Oh, mak lampir memang. Tentang senior, enak banget tinggalin gue sini, ngebully gue mulu. Awas aja lu. Ini malah nyari kamera lagi. Dek. Nggak apa-apa ini. Kamu kenapa? Gak apa-apa kan, Teh? Nggak apa-apa, cuma lecet dikit itu, nggak apa-apa. Bu, sekarang saya buru-buru. Jadi gini, ibu pegang kartu nama saya aja. Kalau ibu mau nyari atau mau nuntut pengendara mobil tadi, ibu bisa hubungin saya. Jack Fabrizio. Iya, Jack Fabrizio, detektif. Besok hati-hati deh ya. Iya, Om. Dari kamera di mana ini? Logo KR Ahmad. Kamera nggak ya? Permisi. Pak, Bu. Ada yang jual nggak ya? Pak. Pak. Ada yang bisa saya bantu? Bapak ngagetin saya aja. Saya tidak bermaksud begitu. Ini toko Bapak? Iya. Nama saya Ahmad. Ada yang kamu cari dalam toko saya ini? Saya mau nyari kamera, Pak. Cuman ya jangan mahal-mahal lah. Ada nggak? Loh, kok? Tadi nggak ada kamera di sini, Pak. Benar. Itu yang kamu butuhkan, anak muda. Iya, kamera. Cuman itu kan Polaroid, Pak. Nggak ada model lain gitu, DSLR atau SLR manual. Kamera ini bukan kamera biasa. Momen yang kamu ambil dengan kamera ini akan mengubah jalan hidup kamu. Maksudnya? Saya nggak ngerti. Tapi ngomong-ngomong, ada model lain nggak, Pak? Bilang dari tadi kok tinggal ini. Nggak usah ribet, jelasin ini, jelasin itu. Ya udah, ini harganya berapa? Nggak usah mahal-mahal. Udah jelek nih. Berapapun uang yang ada pada kamu, itulah harga kamera itu. Masih bercanda aja sih, Bapak. Ya udah serius, saya serius ini. Ini harganya berapa? Saya buru-buru. Keluarkan uang yang ada di kantong celana kamu. Ini cuma ada segini, Pak. Terima kasih. Pak, itu serius gitu? Serius. Tapi satu hal yang harus kamu ingat. Kamu gunakan kamera ini dengan hati yang bijak. Udah. Bapak tenang aja. Saya bakal jaga kamera ini kok. Yaudah, sekali lagi makasih, Pak ya. Iya. Hati-hati anak muda. Iya udah. Selamat siang, Pak.
di antara kalian tetap mengatakan tidak tahu ada maling masuk. Maaf, Mak. Kami semalam benar-benar tidak mendengar suara alarm. Benar, Tuan. Di CCTV tidak terlihat ada orang yang masuk. Pak Parjo dan saya semalam berkeliling, tidak ada yang mencurigakan. Itu hanya alasan. Nona, apakah Nona percaya dengan ucapan orang-orang ini? Ya, memang mereka tidak bisa kerja. Atau jangan-jangan kalian ini sekongkol dengan para pencuri. Masa dengan pengamanan yang begitu canggih, maling bisa masuk? Iya kan? Detektif Iren, saya harap Anda bisa membantu kami untuk mengusut siapa pelakunya. Anda bisa kan mencari siapa pencurinya hari ini juga? 7 jam cukup? Iya, Nona. Kami akan mengejar pesawat yang ke London sore ini juga. Sebetulnya kami itu harus berangkat tadi pagi. Tapi karena ada masalah ini, maka keberangkatan kami ditunda. Apalagi Anda ini adalah salah satu anggota kantor detektif swasta yang terkenal di kota ini. Mata tersembunyi, ya kan? Maka itu kami mau membayar mahal agar kasus ini cepat selesai. Iya, kami tidak akan tenang meninggalkan Rio di rumah sendirian. Kalau masalah ini belum selesai. Ada ya orang kayak gini. Dikira kalau bayar lebih mahal, terus semua hal otomatis bisa lebih cepat kelar. Kalau emang khawatir sama anaknya, ya ditemenin kayak sampai kasusnya selesai. Atau bawa kayak anaknya pergi sekalian. Dan kalian, pokoknya kalian tidak ada satupun yang keluar dari ruangan ini sebelum kasus ini selesai. Nona, tolong diselesaikan kasus ini secepatnya. Jangan ditunda-tunda. Kamera berfungsi nggak ya? Aja murah banget sih jualnya. Jangan-jangan gua ketipu lagi. Cobain dulu ah. Mak lampir pasti, yakin gua. Tuh kan benar. Yakin gua murka nih. Halo? Iya. Ini udah dapat kameranya. Ya sabar. Ini dulu ke situ nih. Yuk. Ibu ada di belakang sampai jam 11. Nih, tadi jatuh di situ. Oh, iya, makasih. Loh, tadi kan gue motor jalan kosong. Kok ini foto kejadian tabrak lari tadi pagi? Kok bisa kelihatan mobil sama anak kecilnya ya? Kenapa sih, Kak? Kok kayaknya bingung banget? Fotonya emang kenapa? Enggak, fotonya nggak apa-apa kok. Kalau emang foto yang diambil pakai kamera ini bisa nunjukin siapa pelakunya, berarti Ngobrol-ngobrol sampai jam 11 dan Bapak jaga di depan sampai jam 12 malam. Rio, Iya, Kak. pencuri yang ngacak-ngacak rumah ini kamu kan? Gila, persis kayak di komik-komik Jepang, ya nggak? Ternyata yang ngumpetin barang anaknya sendiri, terus dia ngacak-ngacak biar kelihatan kayak kemalingan, ya kan? Ada-ada anak zaman sekarang nyari perhatian makanya. Ren, kayaknya lu lupa buka kunci deh. Ren.
Ren. Sorry, gue lagi nggak mau kasih tumpangan. Lu pulang sendiri ya, sampai ketemu di kantor. Ren, jaga banget lu. Ren. Iren, oi! Dasar malampir. Gue sumpahin lu tuh bannya pecah biar dorong ke kantor. Apa ini? Duit habis lagi. Lu kenapa sih datang-datang marah-marah? Ha? Ya iyalah, kasus penting apaan kayak gitu? Itu kasus konyol. Cuma buang-buang waktu aja ngurusin orang kayak gitu. Bos, dan gue nggak mau ya partneran sama dia, si Jack itu. Cuma buang-buang waktu, usahin aja orangnya. Oh ya, si Jack mana? Kok lu nggak bareng? Iren, mana Iren? Lu tega banget lu memang ninggalin gue di jalan. Gak tau gue panasan kayak gini, duit gue habis semua. Gue naik mobil sayur tau gak lu? Ada, stop. Lu berdua tuh kapan sih nggak ributnya? Kasus udah kelar aja masih ribut kayak gini? Bonus. Karena kalian sudah menyelesaikan kasus perampokan palsu di rumah mewah itu. Ini temen. Oke, kalau gitu gue tinggal dulu ya. Jadi bos, parah tega lu Jar. Apaan sih lo? Wisik kok. Ayah. Iya, apaan sih? Tahan dulu. Mau pulang kan? Bareng aku aja. Baru dapat bonus. Ya, mau nggak? Enggak. Bagus, tepat ya. Lo nolak si Jack tuh bagus. Palingan cuma diajakin naik motor butut. Kalau motor bututnya mogok, lo disuruh dorong. Ren, gue duluan ya. Bisa mikir gak sih? Gue tuh buru-buru. Ini sebenarnya kamera apa sih? Yang ke foto lain, yang keluar lain. Jangan-jangan ini foto ada setannya lagi. Tapi mungkin aja ini kamera sengaja dikirim buat gua. Biar gue selalu bisa mecahin kasus. Dan naik pangkat. Biar gue gak dibully dan diremehin lagi sama si nenek lampir. Mang, Ya. tolong beliin saya bubur ayam, sambelnya dipisah sama kerupuknya yang banyak. Iya. Ini uangnya. Gorengannya? Gorengannya nggak usah deh, Mang. Itu aja. Tahan, Ma. Good morning, Ayah. Ini aku udah beliin bubur buat kamu. Kerupuknya dipisah, sambelnya banyak. Ya kan? Mang, balik pantry. Duitnya balikin tuh. Denger ya, Jack. Gue itu nggak pernah mesen bubur dari lo, dan gue juga nggak pernah mau nerimanya. Mang Asep sekarang cepetan beliin bubur buat saya. Bener banget tuh ya, jangan mau. Ntar dia kepedean lagi, dipikirnya lu suka sama dia. Lu, Ren, kenapa sih lu tiap hari? Apa? Sini siapa yang namanya Iren? Kami mencari Iren. Ya, kami mencari Iren. Kalau kalian bohong, atau kantor kalian akan kami ajak. Makan, Imam. Maaf, bapak-bapak dan ibu. Sebenarnya bapak-bapak dan ibu ini siapa? Sampai mau mengacak-ngacak kantor saya, mau cari anak buah saya yang namanya Iren. Saya tidak mau tahu, saya mau ketemu Iren. Cepat, di mana Iren? Ya, jangan disembunyikan. Maaf, ibu, bapak-bapak. Anda sebenarnya siapa? Saya nggak mau tahu, saya mau ketemu Iren. Ya, di mana Iren? Cepat. Ya betul, jangan disembunyikan.
yang pernah jadi klien kami ya? Iya. Menurut ibu ini, kamu yang menangani kasusnya. Betul? Iya, betul Pak. Saya yang nanganin kasusnya. Dan ibu ini katakan bahwa kamu menyebarkan foto-fotonya ke berbagai media sampai suaminya gagal dalam mengikuti pemilihan wali kota. Benar? Enggak Pak. Saya nggak tahu apa-apa tentang hal itu. Gak usah pura-pura. Salah satu pihak dari televisi mengaku kalau ia membeli foto-foto dari sini. Siapa lagi yang menjualnya kalau bukan Anda? Beneran Bu. Saya berani bersumpah saya nggak melakukan hal itu. Kalau gitu, apa Anda ingin bilang kalau ada orang lain di kantor ini yang menjual data-data klien ke media? Jadi, kantor detektif ini tidak bisa menjaga kerahasiaan, begitu? Sabar Ibu. Saya berjanji akan menyelesaikan dan mempertanggungjawabkannya kepada Ibu. Semuanya. Termasuk data-data yang sudah tersebar di berbagai media. Baik, Bu? Oke. Sebaiknya Anda pegang omongan Anda. Kalau tidak mau, kita sampai di pengadilan. Baik, Bu. Ya. Tolong kamu antar tamu-tamu ini. Mari Bu. Iya. Mari. Mari. Udah, kalian bubar. Great. Kamu ke ruangan saya sekarang. Iya Pak. Lu beneran jual data klien ke media? Berani bener lu. Oh ya, tadi si bos ngomong apa di dalam? Hah? Lo bisa nggak sih nggak usah ikut campur? Kalau lo punya waktu luang, mending lo pakai buat belajar lagi. Atau nggak lo cari tuh tentang petunjuk serial killer tuh. Sekepo deh lo jadi orang. Dasar lampir. Hanya dikit. Aduh. Sakit ya Mas ya? Aduh, maaf ya Mas ya. Aduh. Kok tampangnya Mas Jack kusut? Mikirin Neng Ayah ya. Ya, kalau itu sudah pasti. Yang sekarang saya lagi pikirin itu adalah si Iren. Setiap kali dia ditugasin sama saya, itu saya selalu disuruh, Mang. Disuruh ngambil ini, disuruh ngambil itu, disuruh beli ini, disuruh beli itu. Saya yakin waktu dia nyuruh saya itu, dia nyuri data kasus, ya kan? Kalau Mamang mah nggak mungkin, Mas. Kok nggak mungkin? Walaupun Neng Iren itu orangnya galak, orangnya jutek, tapi hatinya Neng Iren ini sebetulnya baik, jujur. Itu Mas. Kok Mamang malah ngebelain dia? Bukannya Mamang buat belain Neng Iren. Tuh. Jadi Mamang ini ngomong apa adanya Mas, ya. Memang kebenarannya seperti itu. Kalau Neng Iren ini kan baik nih. Nih Mas. Kalau seandainya nih seandainya ya, Mas Jack itu deket lah ya, akrab gitu. Nah, Mas Jack tahu tuh kebaikannya Neng Iren. Nggak mungkin. Kalau itu deket kayak gitu nggak mungkin. Terserah deh, Mama mau ngomong apa. Udah, bikin kopi ya, gulai dikit. Sekarang? Iya. Iren, mungkin aja dengan gua gunain kamera ini, gua bakal bisa buktiin kalau lo bener-bener ngegelapin data klien. Gue naik pangkat, dan lo nggak bakalan ngebully gua lagi.
kok tangan cowok sih? Bentar. Ini jam tangan gue pernah lihat ini. Jadi mau lu apa sekarang, Jack? Lu mau meras gua? Kalau bos mau aman, ya mulut saya ini ada harganya. Bos itu kan untung banyak dari ngejual data klien Iren ke media. Ya, bagi seperempat buat saya juga, bos masih untung banyak kok. Gimana, bos? Deal? Ih, bodoh banget gue. Aturan tadi tuh gue foto mukanya Bos Ronald. Abis Bos Ronald, target gue Iren. Terus Bos Alfonso. Dan semua orang di kantor bakal tunduk sama gue. Termasuk yayangku Ayah. Hah? Kenapa? Nih, hadiah buat lo dari Bos Ronald. Yang gue bingung kok lo bisa ya dapat komputer tablet dari dia. Iyalah, kerjaku bagus. Bos, thank you ya. Keren nih. Iya, semoga bermanfaatnya. Wih, enak bener tuh dapat hadiah. Itu kan buat keperluan kerja juga kali. Daripada dia harus pakai HP jadul, kan gue juga yang repot. Kadang gue butuh kirim-kirim email, foto-foto, ya nggak? Yap, betul. Iya deh. Ya udah kalau gitu, main dulu deh, Bos. Oke, ya. Ya. Nanti ya. Sayang, masa tadi di kantor ada kejadian aneh? Aneh gimana, sayang? Iya, tiba-tiba si Ronald itu nyuruh aku buat beli tablet PC buat si Jack. Jack anak baru itu. Kenapa? Iya, aku juga nggak tahu sih. Alasannya sih katanya biar gampang buat ngirim data atau ya buat ngirim email apalah. Kamu kan tahu sendiri sayang, HP-nya si Jack itu HP jadul. Tapi kalau menurut aku sebenarnya itu nggak masuk akal deh. Udahlah. Urusan kantor nggak usah kita pikirin sekarang. Kita sekarang kan mau kencan. Sebentar.
Iya, nanti kita bicarakan, ya. Foto baru yuk. Baru nih. Astagfirullahaladzim. Lu kan yang mecahin muk gua. Apaan sih lo? Apaan? Gak usah so bego deh. Ini, lu yang mecahin kan? Ini lu lihat dipecah. Ya, mana gue tahu. Jack, sorry banget ya Jack. Tadi gue nggak sengaja nyenggol muk lo sampai pecah. Itu juga mau dibersihin kok. Lu tenang aja deh, bakal gue gantiin sama yang baru. Gak usah diganti. Lihat kan? Makanya jangan asal nuduh. Kalau apa-apa tuh dipikir pakai otak. Cari tahu dulu. Main asal nuduh aja. Dasar lo cemen. Baru nanganin gini aja udah salah. Jangan nyalain gua. Lu bilang aja lu iri sama gua kan? Kok gua yang mecahin? Apa? Kebukti lo. Ribut gitu sih. Cemen. Lu. Apa lo? Panas gue ini. Lu. Hai Jack. Sorry ganggu ya Jack. Gue mau minta maaf sama mau gantiin muk yang tadi pagi gue pecahin. Nih. Kamu gak usah repot-repot gini kali. Lihat dong. Lucu nggak gambarnya? Lucu kok, bagus. Cuman ada kurang apa ya? Oh iya, akan lebih lucu kalau ada muka aku di sini dan muka kamu di sini, ya kan? Maksudnya? Aduh, Ayah, kamu itu gimana sih? Gitu aja nggak ngerti. Jadi malu kan? Gini loh, gini. Kamu itu, kamu mau nggak jadi pacar aku? Enggak. Apa? Ayah, kamu mau nggak jadi pacar aku? Kasian deh lo. Bilang aja lu jealous ya kan? Ih, potongan kayak lo. Basi. Udah kasian banget sih lo. Udah, cabut. Yuk. Ayo. Sabar ya Mas Jack. Mau dibikinin kopi Mas? Gulai dikit. Iya Mas. Puas. Senang lu berdua ngerjain gua. Lu lihat aja ya. Suatu saat nanti gua bakal bales lu berdua. Ganti markas. Inspektur Richard, gimana perkembangannya? Oh, iya. Ya, beginilah. Masih belum ada petunjuk yang pasti. Pekerjaan mereka sangat rapi. Jadi, kita sulit untuk mengetahuinya. Ngomong-ngomong, kamu sendiri? Iya, saya sendiri. Ini gimana kasusnya? Pinjamnya mana? Lo ngapain di sini? Ya ngurusin kasus. Ini kasus buat senior. Junior nggak ikutan. Cabut nggak lo sekarang? Jangan bikin malu. Cepetan. Cepetan nggak? Cepetan sana. Cepetan. Cabut nggak lo? Maaf ya. Jadi kita lihat ke dalam. Ya Mas,
Ini saya foto-foto. Foto-foto kok di sini? Iya, memang udah kerjaan saya detektif. Ah, jangan bohong. Detektif. Siniin kamera sama fotonya. Mas, apaan? Jangan gini, Mas. Mas! Ah! Tato kupu-kupu. Dari tadi gue cari, kok nggak ada keterangan tentang orang punya tato kupu-kupu ya? Kamu jadi keluar kota. Kamu jadi datang ke sini kan? Aku nggak berani di rumah sendirian. Belakangan ini kayak ada yang nguntit aku. Aku takut. Sayang, kayaknya ada orang yang masuk deh. Jadi cewek ini yang punya kamera Polaroid. Dan sekarang gue nanganin kasusnya dia. Apa dia mau minta tolong sama gue buat nyariin pembunuh dia?
Gimana ya? Kalau nggak ada ini kamera, gue juga ribet. Aduh, mau nggak mau nih. Gue harus mau bantuin dia. Lo nggak boleh panik. Ini pasti cuma halusinasi lo doang. Lo nggak boleh parno, ayo. Lo nggak boleh parno. Di sini? Saya mau foto ini, Bu. Butuh buat kantor. Maaf, Anda tidak boleh ada di sini. Saya ini detektif dari Mata Tersembunyi, Bu. Pokoknya Anda tidak boleh ada di sini. Bu, kalau Ibu nggak percaya, ini ID card saya. Tadi siang saya juga ke sini, cuman ini kita masih kurang data, makanya saya balik lagi ke sini. Silakan Anda pergi. Tidak. Udah nggak usah pakai sini. Hilang kayak tadi siang sih. Jangan-jangan cewek yang punya nih kamera cuman mau tumbal cowok. Dasar ganjen. Itu gimana ini? Mudah-mudahan. Jack, gua dengar semalam lu yang terakhir keluar. Pintu lu biarin nggak dikunci. Dan semua berkas-berkas kasus lu kelihatakin gitu aja di meja lu. Lu mau tanggung jawab kalau sampai ada orang yang nyuri berkas itu. Masalah itu semalam ya. Maaf bos, saya buru-buru jadi lupa dikunci. Sorry ya. Jack, gua ngomong serius. Sekarang kita lagi ngurusin kasus gede. Berhubungan sama polisi pula. Oh ya, jadi ingatin gua. Gimana? Apa sudah ada perkembangan mengenai kasus itu? Sejauh ini sih belum ada, Bos. Masih ya gitu-gitu aja. Ya udah. Next time, jangan lupa ya. Simpan tuh berkas, kunci kamarnya. Kalau sampai ada penyusup dan semua data kasus ada yang bocor, mati dulu. Bukannya Bos yang biasa ngelakuin itu? Lu mau meres gue lagi? Hah? Oke, silakan. Lu sebar semua rahasia yang lu punya soal gua. Asal lu tahu, gua juga bakal bongkar semua rahasia lu. Jack, lu pikir gua nggak tahu ya? Kalau lu juga punya rahasia? Hah? Dari sikap lu yang aneh, Jack. Juga kamera Polaroid yang selalu lu bawa itu. Hah? Lu pikir gua nggak tahu? Gua harap lu udah jelas sekarang. Lu bisa-bisanya khianatin gua lo, Ini ada apa nih, Pak? Sekarang juga lu gua pecat. Cepat minggat dari kantor ini. Sebelum lu gua laporin ke polisi. Gua masih mikir jasa-jasa lu di kantor ini. Makanya gua nggak laporin lu. Memangnya saya salah apa, Pak? Nggak usah banyak alasan lo. Lu pikir gua nggak tahu bahwa selama ini yang ngelapin data-data itu lo, iya kan? Minggat lo. Saya ngerti, Pak. Maaf.
Saya terima kasih kalau Bapak sudah tidak melaporkan saya ke polisi. Bos, ini nggak benar kan? Maaf, Ren. Bos, Terima kasih. Lu sudah kasih tahu soal itu. Kerja lu bagus. Bulan ini gaji lu gue naikin. Nggak usah repot-repot, Bos. Itu emang udah tugas saya kok. Bos Ronald, mau kemana? Mantan bos. Puas lo! Jangan lu pikir gue diam aja ya. Gue keluar, lu juga bakal keluar dari kantor ini. Bos Ronald mana? Gak tahu. Lo ngapain bawa kamera terus? Kayak tukang foto lo. Salah buat lo. Ya, ayah. Alah, udah pulang nih. Lu pengen ajak jalan? Kira-kira ayah mau di kantor ngapain ya? Cek ah. Pantesan selama ini gua ajak jalan nggak pernah mau nih orang. Ternyata.
akhir-akhir ini aku ngerasa kayaknya ada yang ngikutin aku deh. Orang tadi aja pas aku masuk mobil, itu tuh aku tuh ngerasa tuh kayak ada yang ngeliatin aku. Sayang, aku takut banget sayang. Kamu bawa di rumahku ya. Itu kan cuma halusinasi kamu aja. Nggak usah paranoid gitulah. Dari tadi aku nggak ngeliat siapa-siapa di kaca spion. Nggak ada yang ngikutin. Bentar. Iya, Ma. Iya, ini lagi di jalan. Sebentar lagi juga nyampe, Ma. Iya. Saya nggak pulang dulu ya? Tapi sayang, aku takut beneran nih. Udah lah ya. Oke, yuk. Hati-hati ya. Tega lo ya sama gue. Gak nyangka gue. Udah lama gue nungguin lo. Malah jalan sama si Big Boss. Harus pikir gue. Ya. Sayang, dari tuh kayaknya ada yang ngikutin aku lagi deh sampai ke rumah. Sayang, kamu bisa nggak sayang kesini cepetan temenin aku takut. Kamu kan tahu, aku kan mesti pulang. Nggak usah manja gitu dong. Itu cuma halusinasi kamu aja. Udah ya? Aku udah nyampe rumah nih. Ya? Bye. Love you. Halo, tapi sayang. Ren, semalam gue diikutin sama stalker lagi. Gue harus gimana nih? Ya udah, lo tenang dulu ya. Gue bakal bantuin lo cari tahu siapa yang ngikutin lo. Ya? Thank you ya, Ren. Ya, naik ke atas. Yuk. Duluan ya, Mas. Iya, Nek. Ayah, aku mau ngomong sebentar. Iya udah buruan, lo mau ngomong apaan? Beberapa hari ini ada yang ikutin kamu ya? Itu bukan urusan lo, Jack. Harusnya kamu nggak usah terlalu kaget kayak gini. Maksud lo tuh apa sih? Bisa aja kan? Istrinya Big Boss nyuruh orang buat ngikutin kamu. Atau serial killer yang kasusnya lagi kita tanganin sekarang yang ngikutin kamu.
Gue tahu nih. Jack, lu tuh nggak bisa ya cari cara lain buat narik perhatian gue. Kenapa kamu mikir gitu sih? Kamu tahu kan? Korban-korban dari serial killer rata-rata cewek-cewek selingkuhan. Ayo. Iren, sekarang juga kamu bereskan meja kamu. Kamu saya pecat. Saya, Pak. Kamu sudah berkomplot dengan Ronald untuk menggelapkan data-data dokumen rahasia klien kita. Karena itu kamu sudah tidak bisa saya pertahankan. Tapi, Pak, saya... Tidak ada tapi-tapi. Sekarang juga kamu bereskan meja kamu. Satu lagi. Iya, Pak. Jack akan menempati posisi Ronald. Siapa yang tidak setuju atau protes, silakan mengajukan surat pengunduran diri. Paham? Paham, Pak. Nunggu apa ini? Hah? Sana, bubar. Sayang banget ya. Padahal gue tuh masih pengen banget partner sama lo. Hangat banget loh. Ini pasti jebakan lo kan? Ren. Lo jangan emosi kayak gitu dong, Ren. Alphonse, sorry, maksud gue bos besar pasti nggak bakal serius kok. Udah lo nggak usah kemana-mana ya. Nggak apa-apa kok. Lo nggak perlu khawatir sama gue. Lo hati-hati aja. Karma tuh ada. Sayang, efek kamera itu nggak berlaku buat cewek. Tunggu aja lo, Iren. Lain kali lo pasti gue beresin sampai tuntas. Waktu itu gue nurunin Jack di sini. Abis itu dia ke tempat TKP udah bawa kamera tua itu. Tapi kok nggak ada toko apa-apa ya di sini? Mau kemana pindahan? Ini Mas, mau nganterin barangnya Neng Aya ke rumahnya. Kata si bos besar sih, rumahnya Neng Aya itu mau dijadiin base camp buat ngawasin targetnya. Emang ada kasus baru? Aduh, Mas, itu Mama nggak tahu. Mang Asep, ayo cepetan. Udah tuh Mang Jiro. Kayak gini. Mang Asep, barang-barang tolong taruh situ ya. Iya, Neng. Iya, aku ngaku salah. Tapi kamu jangan langsung nuntut cerai gitu dong, Ma. Mestinya kan kamu mikir juga soal anak-anak. Kok nggak diangkat-angkat sih? Iya. Mang Asep mau pulang ya?
Kalau Mang Asep mau pulang, pulang aja. Kamu itu terlalu egois. Mestinya kamu tahu dong, kenapa aku selingkuh. Kamu juga harus introspeksi. Dasar Om Girang, udah kegip masih ngeles aja. Kalau gini ceritanya nih, gue harus ngumpulin banyak bukti nih. Biar tuh istrinya cepet-cepet minta cerai. Kupu-kupu. Mang Asep mau ngapain? Mang Asep jangan kurang ajar ya. Saya bisa laporin kelakuan Mang Asep sama Pak Alfonso. Mang Asep. Neng, Ayah, kamu tahu, aku paling jijik melihat perempuan yang sangat licik, penggoda, murahan, perusak rumah tangga orang, seperti kamu. Apakah kamu pernah berpikir betapa sakitnya anak dan istri orang tersebut setelah kamu rusak rumah tangganya? Ini adalah Tako sebagai peminat. Sesakit hati ibu terjebak. Telah membuat ampunanlah. Ampun, Bu. Dia pergi meninggalkan kita, Sep. Kamu telah dewasa nanti. Kamu harus ingat tato ini, Sep. Ampun, Bu. Dan kamu harus berhati-hati pada perempuan macam ini. Mengerti kamu? Perempuan semacam kamu sebaiknya dihabisi dari muka bumi ini. Ayah!
Sayang, kamu kenapa? Sayang, ternyata Mang Asep adalah serial killer yang selama ini kita cari. Kita harus berterima kasih sama Jack. Jack, saya... Yakinkan hatimu, lupakanlah dia, teruslah berpacu. Masih ada aku di sini yang akan menjagamu. Satu waktu kan terungkap segala rasa di hati. Walau ku bukan yang terbaik bagi dirimu, janganlah berpaling. Andai kau temukan cinta, karena kau tahu aku yang terindah untukmu. Mungkin di kehidupan nanti ku ungkapkan. Atau sekarang bila kau tersenyum padaku,